Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, dengan suara berderit, pintu berat itu perlahan terbuka. Dan aula itu memancarkan aura kuno saat mereka masuk. Qin-er, ayo masuk. Chu Guangsheng tersenyum pada Ratu Feng, lalu berjalan menuju pintu yang gelap. Setelah mereka masuk, cahaya terang menyinari mereka, sehingga mereka berdua kesulitan untuk membuka mata. Chu Guangsheng melirik sekilas, lalu menggelengkan kepala dan melangkah lebih jauh ke Pavilion Harta Karun. Meskipun harta karun di sini sangat banyak, namun itu sama sekali bukan yang dia sukai dan tidak banyak gunanya baginya sekarang. Seni bela diri bintang 6 Kuan Huang, tangan Tian Kuan, jurus yang sangat dahsyat jika dikultivasikan hingga puncak. Jurus ini memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Seni bela diri bintang 6 Kuan Huang, jari api angin. Seni ini dapat memadatkan kekuatan api ke dalam sebuah jari. Kekuatannya mampu melelehkan gunung. Seni bela diri ini unggul dengan kekuatan serangan yang luar biasa. Tongkat tari surgawi, bahannya terbuat dari besi hitam dingin dan beratnya lebih dari 10.000 pon. Hanya mereka yang telah mengelola tubuh fisik yang dapat menggunakannya. Chu Guangsheng menatap tongkat panjang berwarna gelap itu, lalu tersenyum tipis. Ini lumayan bagus, tetapi sayang sekali. Dia menggelengkan kepala saat terus berjalan maju, dengan tombak pembelah langit di tangannya. Tongkat tari langit terasa agak tidak berguna baginya. Dalam proses selanjutnya, harta karun yang ia temukan menjadi semakin berharga. Tidak hanya beragam teknik bela diri dan senjata tajam, bahkan ramuan pun ada di mana-mana, sungguh sangat menyenangkan. 10 menit kemudian, Chu Guangsheng berhenti di ujung pavilion harta karun. Lalu dia menggelengkan kepala dengan ekspresi menyesal. Meskipun ada banyak harta karun di sini, tidak banyak yang benar-benar berguna untuknya. Kebanyakan harta karun yang menarik perhatiannya tidak berguna baginya. Tidak ada yang memuaskanmu? Ratu Feng meliriknya saat bertanya. Chu Guangsheng merentangkan tangannya tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar kecewa. Di pavilion harta karun sebesar itu, tidak ada satupun yang memuaskannya. Melihat penampilannya, Ratu Feng langsung menutup mulutnya saat tersenyum. Kenapa kamu begitu senang? Chu Guangsheng memutar matanya saat berkata. Ratu Feng mengulurkan tangan untuk menunjuk ke arah harta karun itu. Kalau Anda tidak mengambil apapun, maka semua yang ada di sini akan menjadi milik dinasti Su Feng kita. Bukankah ini sesuatu yang pantas untuk disyukuri? Chu Guangsheng langsung terdiam. Dia tidak menemukan harta karun yang memuaskannya. Tetapi wanita ini justru bersuka cita atas kemalangannya. Ayo, kita cari lagi. Siapa tahu ada harta karun yang kita lewatkan. Ratu Feng mengangkat tangan dan berjalan pergi sambil tersenyum manis. Chu Guangsheng mengangkat bahu lalu berjalan mendekat. Namun, tepat saat kakinya mendarat, matanya tiba-tiba bergerak saat dia menoleh ke suatu tempat. Sebuah dinding berwarna ungu hitam ada di hadapannya, membentuk kontras tajam dengan dinding hitam gelap di sekelilingnya. Mungkinkah itu ilusi? Dia menatap dinding ungu itu, sedikit keraguan terpancar di wajahnya. Beberapa saat yang lalu, dia benar-benar merasakan fluktuasi unik dari dalam dirinya. Sepertinya itu kekuatan mental.
Namun, ketika dia melihat lebih dekat, fluktuasi khusus itu telah menghilang. Seolah-olah semuanya yang sebelumnya hanyalah ilusi. Tidak, pasti ada sesuatu di sini. Gumam Chu Kuang-seng lagi. Ratu Feng tampak menyadari sesuatu dan segera berbalik untuk menatapnya dan bertanya, "Apa Anda menemukan sesuatu?" Chu Kuang-seng tidak langsung menjawab. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuh dinding ungu itu. Sekilas tersirat renungan di matanya. Benda ini sepertinya tidak terbuat dari batu. Mendengar ini, Ratu Feng memandang dengan penasaran. Dengan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Itu bukan batu? Kenapa dia merasa dinding ungu ini, selain warnanya, tidak ada yang istimewa? Itu seperti batu. Sentuh dan rasakan dengan hati-hati, kata Chu Kuang-seng. Mendengar ini, Ratu Feng segera berjalan mendekat, lalu mengulurkan tangan untuk menyentuh dinding itu, lalu menutup matanya sedikit. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya. Raut terkejut terpancar di wajahnya. Benar, meskipun benda ini sangat mirip batu, tetap saja ada beberapa perbedaan kecil dibandingkan dengan batu asli. Chu Kuang-seng tersenyum tipis. Menurutmu, seperti apa bentuknya? Ratu Feng berhenti sejenak. Benda ini tampaknya kayu, kan? Chu Kuang-seng mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Dinding ini seharusnya terbuat dari sejenis kayu. Tapi kalaupun begitu, apa yang aneh darinya itu? Ratu Feng tersenyum. Dinding kayu yang diapit dinding batu terdengar agak aneh. Tetapi sepertinya itu hanya menunjukkan bahwa kayu ini agak istimewa. Chu Kuang-seng tersenyum, lalu dia mengulurkan jarinya. Dan cahaya perak berkumpul, lalu berubah menjadi jarum perak kecil. Begitu jarum perak itu muncul, jarum itu menusuk dinding untuk mengeluarkan beberapa puing kecil. Chu Kuang-seng meletakkan pecahan-pecahan itu di telapak tangannya, lalu mengamati dengan teliti selama beberapa saat. Dan tiba-tiba secerah cahaya cemerlang melintas di matanya. Aku seharusnya mengenali pecahan-pecahan ini. Ia merenung sejenak, lalu tiba-tiba berbicara. Mendengar ini, Ratu Feng memandangnya dengan penasaran. Dia juga sangat penasaran tentang hutan istimewa itu. Chu Kuang-seng tersenyum tipis. Jika tebakanku benar, material yang digunakan untuk membangun tembok ini pasti adalah kayu dewa besi. Kayu dewa besi? Ratu Feng semakin bingung. Ia sangat asing dengan benda ini dan belum pernah mendengar sebelumnya. Kurasa istana dewa dan iblis tidak tahu tentang kayu dewa iblis besi ini. Kalau tidak, mereka tidak akan meletakkannya seperti ini. Chu Kuang-seng tertawa puas. Kayu dewa besi ini adalah material spiritual langka dari langit dan bumi. Kayu ini sekeras besi hitam. Bahkan pukulan dari praktisi Rana Ying yang puncak pun mungkin tidak akan mampu mematahkannya. Alasan mengapa dia bisa menembus pohon dewa besi dengan mudah tadi sepenuhnya karena ketajaman badai spasial. Kalau tidak, pasti butuh usaha yang sangat besar. Apakah benda ini bermanfaat bagimu? Tanya Ratu Feng sambil tersenyum. Kalau tidak bermanfaat, orang ini tidak akan begitu bahagia. Chu Kuang-seng mengangguk. Skinner pinter. Ratu Feng menatapnya dengan genit. Tetapi dia merasakan manis di hatinya atas gelar ini. Emosinya yang tak terlukiskan keluar dari wajahnya. Chu Kuang-seng tersenyum. Kayu dewa besi ini adalah harta karun. Kayu ini mengandung semacam kekuatan yang sangat menarik bagi para alkemis tingkat tinggi. Apakah itu kekuatan mental?
Mata Ratu Feng langsung berbinar saat dia bertanya. Selain kekuatan mental, satu-satunya hal yang dapat menarik minat para alkemis tingkat tinggi adalah ramuan. Namun, jelas bahwa kayu dewa besi bukanlah ramuan obat. Jadi satu-satunya yang tersisa hanyalah kekuatan mental. Ya, itu benar-benar kekuatan mental. Chu Kuang-seng menatap dinding ungu itu dengan mata gembira. Meskipun dia tidak menemukan harta karun apapun yang dapat membantunya untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat ke-9 Rana Yingyang, tetapi menemukan pohon dewa besi juga merupakan keuntungan besar. Dan kali ini, kekuatan spiritualnya akan meningkat pesat. Beberapa saat kemudian, di puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi, ada awan dan kabut. Dan hutan-hutan gelap terdapat di mana-mana. Dengan binatang-binatang roh dan burung-burung yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitarnya. Ini adalah sisi kiri depan puncak 9 iblis, yang menopang istana dewa dan iblis di sebelah kiri. Konon, bertahun-tahun yang lalu, 9 iblis sejati telah musnah di sini. Namun, seiring berjalannya waktu, ke-9 iblis ini telah lenyap tanpa jejak. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di istana dewa dan iblis menganggapnya sebagai legenda dan tidak lagi peduli dengan keasliannya. Pada saat ini, di puncak gunung, sesosok pemuda tengah duduk bersila. Dengan kekuatan spiritual dahsyat menyapu sekelilingnya, menghantam ruang ke segala arah. Di depannya, ada dinding ungu yang tergantung di udara. Sesaat kemudian, mata Chu Kuang-seng tiba-tiba terbuka. Dan seberkas cahaya melesat keluar lalu mendarat di dinding ungu. Matanya dipenuhi tatapan berapi-api. Rusak. Dia melambaikan lengan bajunya, lalu cahaya keperakan menyapu keluar. Dan dalam sekejap berubah menjadi badai keperakan besar, langsung menutupi dinding ungu. Dengan tajamnya jarum dari badai luar angkasa, dinding ungu itu terus-menerus terpotong dan hancur. Dan akhirnya meleleh menjadi genangan cairan ungu karena suhu tinggi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dinding ungu itu telah berubah menjadi cairan ungu dan melayang di depannya. Merasakan kekuatan spiritual dahsyat yang terpancar dari cairan itu, mata Chu Kuang-seng langsung berbinar. Jika ia menyerap kekuatan spiritual yang kaya ini, peningkatan yang akan dia dapatkan akan sangat besar. Aku penasaran sampai sejauh mana aku bisa meningkatkan kekuatan mentalku. Begitu dia selesai berbicara, dia menyingsingkan lengan bajunya. Dan pusaran kecil tampak terbentuk di antara kedua alisnya, lalu menelan cairan ungu itu. Dalam sekejap, fluktuasi energi yang meletus dari tubuh Chu Kuang-seng langsung berlipat ganda beberapa kali lipat. Dengan keras memecahkan puing-puing gunung-gunung di sekitarnya. Gelombang kekuatan yang dahsyat, Chu Kuang-seng tersenyum tipis, lalu perlahan menutup matanya, membentuk segel dengan tangannya, dan kemudian mulai berlatih. Kekuatan mentalnya melonjak, membentuk samudera spiritual di sekelilingnya, langsung menyelimuti seluruh puncak 9 iblis. Ia bisa merasakan semua gerakan di dalamnya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritual di dantiannya terus meningkat pesat. Jika ini terus berlanjut, tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai level yang lebih baik. Memikirkan hal ini, Chu Kuang-seng benar-benar menenangkan pikirannya untuk membuang sepenuhnya pikiran-pikiran yang mengganggu dalam benaknya dan mengabdikan dirinya untuk meningkatkan kekuatannya. Tak jauh dari sana, sesosok anggun terbang turun dari langit, lalu mendarat di atas batu besar. Ratu Feng benar-benar berbeda saat ini.
Ia tidak lagi mengenakan gaya berwibawa dengan elegan seperti dulu. Sebaliknya, dia mengenakan gaun hijau muda dengan pita merah muda diikatkan di pinggangnya. Gaun itu berkibar ringan saat tertiup angin pegunungan. Lengan bajunya terbuat dari kain kasa tembus pandang, memperlihatkan lengannya yang bening seperti kristal yang membuatnya sangat indah. Rambutnya yang panjang dan hitam tergerai bebas, membuat wajahnya yang putih mulus tampak mempesona, seakan berkilauan dengan cahaya batu giok. Ratu Feng mengerutkan bibir merahnya, mata indahnya menjadi lebih hidup, dan ekspresinya memperlihatkan temperamen yang hidup. Jika Chu Kuang-seng melihatnya saat ini, dia pasti akan tergoda. Wanita yang bermartabat dan menawan itu benar-benar berubah menjadi seperti gadis muda, membuatnya agak sulit untuk dipercaya. Namun, ada beberapa hal yang tak pernah bisa disembunyikannya. Setiap gerak-gerik Ratu Feng tetap terlihat sangat elegan, memancarkan pesona yang terpancar dari tulang belulangnya. Ini tidak dapat diubah. Hanya saja pesona dan kelincahannya yang terpadu menjadi satu, memperlihatkan pesona yang berbeda, bagaikan secangkir anggur merah harum milik seorang gadis. Ratu Feng duduk di atas batu, menopang dagunya yang seputih salju dengan satu tangan, dan menatap sosok muda yang duduk bersila dengan mata terpejam, dengan sedikit senyum di wajahnya. Perasaan nyaman ini sungguh luar biasa, memberinya ilusi seperti mimpi, seolah-olah semua ini tidak nyata. Seandainya lebih awal, mungkin akan lebih sempurna. Ia mengerutkan bibir merahnya, dan tiba-tiba bayangan seorang wanita muncul di benaknya. Sosok cantik itu adalah Liu Fei. Kemudian tampak lagi sesosok yang dingin dan anggun, dengan kesedihan yang tak tersamarkan di wajahnya. Sosok itu adalah Qin Kue Kuan. Begitu kedua sosok anggun ini muncul, cahaya di mata Ratu Feng sedikit meredup. Apakah dia benar-benar pantas mendapatkan kecantikan seperti itu? Ia menundukkan pandangannya untuk menatap telapak tangannya. Pandangannya perlahan mengabur. Perlahan, setetes air mata meluncur dari sudut matanya, lalu mendarat di telapak tangannya dan perlahan mencair. Barangkali dia tahu betul mengapa dia berpakaian seperti ini hari ini. Tetapi dia tidak mengakuinya, sehingga kejelasan ini lama-lama kelamaan menjadi kabur. Dan akhirnya bahkan dia tidak dapat membedakannya. Apakah kau benar-benar akan pergi? Ratu Feng menatap sosok muda itu, suaranya begitu lembut, sehingga hanya dia yang bisa mendengarnya. Ia tidak tahu berapa lama lagi mereka akan bertemu lagi. Mungkin saat itu semuanya akan tenang dan damai. Ia terlalu buruk. Ia tak pantas menjadi wanita yang berdiri di sampingnya. Semakin ia memikirkannya, semakin ia tidak bisa berhenti memikirkannya. Kegembiraan di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh kesedihan yang mendalam. Waktu berlalu sedikit demi sedikit dalam pikiran yang liar ini. Sebelum dia menyadarinya, 7 hari telah berlalu. Seiring berjalannya waktu, kekuatan spiritual di dunia ini menjadi semakin kuat. Dan aura penindasan yang kuat menyebar, yang cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik Ranaying yang tingkat ke-7 biasa tidak dapat bergerak. Namun, aura itu tampak memiliki spiritualitas. Dan dengan cerdik menghindari Ratu Feng dengan tidak menekannya. Pada saat ini, angin kencang tiba-tiba tertiup antara langit dan bumi. Dan gelombang udara yang dahsyat menyapu, menghantam ruang angkasa ke segala arah. Seluruh puncak 9 iblis berguncang hebat. Batu-batu bergulung, pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbang. Dan retakan besar pun muncul,
menyebar ke separuh gunung. Apakah ini berhasil? Ratu Feng menunjukkan ekspresi gembira saat berkata dengan penuh semangat. Tubuh Cukuaseng yang sedang duduk bersila tiba-tiba terangkat ke udara lalu melayang di angkasa. Ia memejamkan mata sedikit dan perlahan membuka kedua tangannya. Dalam sekejap, kekuatan spiritual yang dahsyat bagaikan laut menyapu dirinya. Dan fluktuasi auranya pun meningkat dengan cepat. Pendakian ini berlangsung selama seperempat jam penuh, sebelum perlahan melambat dan akhirnya berhenti total. Mata Cukuaseng yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka, dan seberkas cahaya cemerlang keluar dari matanya, langsung merobek udara di depannya. Pada saat ini, matanya sehitam tinta dan sedalam laut. Seolah-olah seorang akan sepenuhnya tenggelam di dalamnya, hanya dengan sekali pandang. Kekuatan mentalku. Cukuaseng merasakan kekuatan spiritual yang dahsyat melonjak di dantiannya, dan ekspresi bahagia muncul di wajahnya. Kultivasi kekuatan spiritualnya saat ini sudah sangat bagus, bahkan termasuk di antara praktisi tingkat 5 tingkat lanjut. Kira-kira setara dengan kultivator di puncak tingkat ke-8 Rana Yingyang. Kali ini, kekuatan mentalnya telah meningkat pesat. Terima kasih.